Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis yang ke-13, hadis terakhir dalam mata kuliah hadis tarbawi, yang mana hadis ini membahas tentang etika berdiam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Malik, yang mana bunyi hadisnya: Hadithu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuhillu muslimin an yahjura khahu faqaw salasi layalin yaltaqiyani fayuqridu hadha wa yuqridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Penjelasan hadisnya: Hadithu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis dari Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya qala la yuhillu lil muslimin, berkata yuhillu alaulah muslimin, bahwa anna yahjura akhahu, bahwa dia menjauh akhahu, saudaranya, fauqa salasi, di atas atau melebihi 3 layalin malam, yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuqridu, maka berpaling, hadza, ini, wayuqridu, maka berpaling, hadza, ini, wa khairuhuma, dan yang terbaik keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang terbaik keduanya adalah yang memulai dengan salam atau mengucapkan dengan salam. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak, berlaku, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seorang muslim dengan seorang muslim lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan muslim lainnya, atau tidak tertutup kemungkinan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membataskan masa katakanlah masa memanas dalam tanda kutip, memusuhi itu
tidak mau bertemu, atau kalau tidak mau berbicara atau tidak mau bersapa, tidak mau menegur, siapa siapa sapa dan tidak mau bertegur sapa dalam waktu tertentu, jadi boleh saja tersinggung, atau bisa saja tersinggung oleh seseorang, bisa saja belum mau menegur, belum mau menyapa, atau belum mau menyapa, tapi itu sangat terbatas. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya menjauh dari muslim lainnya, tidak bertegur sapa, tidak bertemu dan lain sebagainya, dan muslim lainnya di atas 3 hari, fauqa salasi layalin, di atas 3 hari atau 3 malam. Jadi maksimal tidak bertegur sapa itu hanyalah 3 hari atau 3 malam. Kita sesama muslim atau sesama manusia biasa tentunya pasti ada perselisihan di antara kita. Di sini, di hadis ini, Nabi itu membatasi waktu. Waktu kita boleh, atau di sini tuh batas perselisihan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Bisa saja hari ini kita bertengkar dengan teman kita, dan besoknya kita tidak mau bertemu, tidak mau menegur sapa, tidak mau berjumpa dengannya. Hal itu wajar saja. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah SAW membatasi waktunya. Berapa hari atau berapa malam waktunya ditentukan oleh Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah membatasi masanya itu fauqa salasi layalin, melampaui atau tidak boleh melebihi 3 hari atau 3 malam. Jadi hari ini misalnya kita ada perselisihan dengan teman kita hari Senin misalnya, lalu kita tidak mau menegur sapa dengannya, tidak mau bertemu dengannya, mulai hari Selasa, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itulah hari terakhirnya dihitungnya di sini. Mulai dari malam Selasanya, malam Rabu, malam Kamis itulah terakhirnya. Berarti di sini apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salama, dan yang terbaik dari kedua di sini, orang yang sedang perselisihan itu, misalnya kita dengan teman kita, adalah yang memulai dengan salam. Jadi ada yang terbaik dari kitab kedua ini itu yang memulai menegur sapa kembali. Itulah yang terbaik dari kedua yang perselisihan itu. Kalaulah kita ada masalah dengan teman kita, jangan sampai kita tidak menegur sapa. Kalau kita tidak mau bertegur sapa, janganlah melebihi 3 hari, karena itu tidak baik dan itu dilarang oleh Rasulullah Allah. Karena dia di sini Rasulullah membatasi waktunya, kita tidak boleh bertegur sapa, itu tidak boleh melebihi di atas 3 malam. Dan adapun yang terbaik dari yang kedua, orang yang pertama yang memulai dengan salam. Jadi kita sama teman itu harus mengalah. Kalaupun kita yang
orang, kalaupun teman kita itu yang bersalah, uh, tidak tidak masalah kita yang menyapa, memberi salam ke dia dahulu, karena Allah mencintai orang yang menyambung silaturahmi. Oleh itu, dan adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang pendidikan dalam materi pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan bagaimana akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi bagaimana seorang muslim terhadap muslim lainnya itu harus saling menenggang rasa. Itulah, kalau ada perselisihan kita harus saling mengalah, tidak boleh tidak saling menyapa. Kalaupun kita tidak menyapa, jangan sampai melebihi 3 malam. Dan yang kedua, hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip sebuah pendidikan. Ada 3 prinsip di dalam hadis ini yang dijelaskan, yaitu hadis ini mengajarkan pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya, sesuatu dengan keadaan atau konteks manusia, yaitu di sini itu memanusiakan manusia di sini itu. Yang kedua, pendidikan itu memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berproses sendiri, di mana kita calon seorang guru harus memberikan kesempatan kepada siswa kita. Misalnya ada siswa kita yang lagi berantem berkelahi dengan temannya, kita berikan kesempatan kepada mereka, berikan pengajaran kepada mereka terlebih dahulu bagaimana mestinya seorang muslim dengan muslim lainnya itu, seorang teman dengan temannya itu harus tenggang rasa. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berproses mandiri, berproses sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu, sebaik-baiknya orang mendapatkan manfaat dari pendidikan. Demikianlah penjelasan hadis yang ke-13 ini dari tentang etika berdiam. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.